Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus asa merupakan putus rahmat Allah, memutuskan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kegagalan apa yang telah dicita-citakan manusia itu ada satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang besar yang akan diberikan kepadanya yang hamba itu tidak tahu. Seperti halnya seorang yang dosanya sangat besar umpamanya, terkadang mereka akan bertobat kepada Allah, diterima atau tidak, sehingga terkadang mereka itu mengatakan, ya kalau tobat saya diterima oleh Allah, kalau tidak ya itu putus asa. Terus mereka akan berbuat semaunya di luar sampai menabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala akibat dari keputusasaan itu. Sesuatu yang dimaksud tujuannya belum tercapai, padahal rahmat Allah itu akan memberikan sesuatu kenikmatan pada akhirnya. Kesabaran mereka, keikhlasan mereka, kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dirasakan kurang, kemungkinan kedekatannya takarub kepada Allah juga kurang. Nah ini sehingga terjadi mereka gampang putus asa. Sekarang bagaimana tidak? Rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu sangat luar biasa. Ya, kita sambil ngopi santai. Ya, siapa Anda? Satu contoh. Jadi satu contoh. Seorang hamba Allah yang punya niat, punya rencana melakukan kemaksiatan, namun mereka belum melaksanakan dari niat kemaksiatan tersebut. Itu saja Allah belum perintahkan malaikat untuk menulis. Belum diperintahkan untuk menulis. Kalau mereka punya suatu niat kejahatan ya, terus belum melakukannya, terus dia menggagalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ditulis satu kebaikan, padahal niat kejahatan, punya rencana, tapi mereka masih ragu untuk melaksanakan dan menggagalkan karena takut kepada Allah, itu dicatat satu kebaikan. Ini juga diterangkan ya di dalam hadits qudsi ya, itu diterangkan bahwasanya di situ Allah Ta'ala ngendika di dalam hadits qudsi. Kalau hadits qudsi itu wahyu dari Allah langsung diberikan kepada Rasulullah. Jadi maknanya dari Allah yang melafadzkan adalah Rasulullah. Dan sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, bahwa apabila hambaku merencanakan kejahatan, tapi di situ dikatakan bahwa belum mengerjakan sesuatu kejahatan yang akan direncanakan itu, maka di situ dikatakan fal yaktubuha lahu hasanatan, maka tulislah satu kebaikan karena mereka menggagalkan dari niat merencanakan kejahatan itu. Dalam kata-kata alhamu
Di situ dikatakan bahwa alham itu maknanya satu kehendak, satu keinginan yang cenderung di dalam hati, ya, itu mengandung unsur kepastian untuk melakukan, namun mereka untuk melaksanakan kejahatan tersebut dalam tahapan ragu-ragu. Ini rahmat Allah, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang sangat luar biasa. Ya. Terus umpamanya dia melaksanakan, ya, dikatakan fa'in amilaha, maka bila mana dilakukannya kejahatan tersebut, fal yaktubuha lahu syai'atan, maka tulislah kejahatan satu, maksiatan yang satu itu. Maka dikatakan bahwasanya ini anugerah dan rahmat Allah yang sangat besar, bahwasanya kalau ada punya rencana manusia melakukan suatu kejahatan, namun mereka belum melakukan, hanya satu alhamu, ya, alhamu. Ini adalah rahmat Allah. Di situ Allah mengatakan fa'in taba, maka bila mana ia bertobat, famhuha anhu, maka hapuslah daripadanya. Jadi semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, bahwasanya kalau manusia setelah berbuat maksiat, ya, terus mereka langsung menyesali, bertobat kepada Allah, Allah akan menghapus apa yang mereka lakukan, asalkan mereka tidak mengulangi lagi. Kalau hanya suatu rencana saja, ya, itu Allah masih perintahkan malaikat belum ditulis. Maka Allah punya malaikat yang tugasnya adalah menulis dari orang yang akan melakukan kejahatan maupun orang yang menggagalkan itu. Di situ ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar. Makanya seorang hamba tidak boleh berputus asa, sebab rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah sangat besar. Besar mana dosanya seorang hamba dengan rahmat Allah? Besar rahmat Allah. Sesuatu yang dimaksud seorang hamba memohon kepada Allah untuk tujuannya, Allah belum mengabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Allah belum mengabulkan, sebab Allah itu mengabulkan sesuai dengan kebutuhan hamba, tidak keinginan hamba, namun kebutuhan hamba yang Allah lebih tahu daripada hamba itu sendiri. Sebab Allah sang pencipta, tahu yang terbaik untuk hambanya, sehingga sesuatu hal yang tertunda, di balik itu ada suatu rahasia Allah yang akan diberikan yang lebih dari itu. Ini adalah rahmat Allah. Disinilah letak rahmat Allah yang manusia tidak boleh putus asa. Artinya putus dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi yang dikatakan Allah yang lebih dari itu. Idza hama abdi bihasanatin fal ya'malha, apabila hambaku mempunyai satu rencana melakukan kebaikan, fal ya'malha, tetapi ia belum dilakukannya, kebaikan belum dilakukannya, faktubuha lahu hasanatan,
punya satu rencana. Alhamu di sini adalah satu kehendak, ya, ingin berbuat kebaikan, sangat kuat ingin berbuat kebaikan. Fa'yamalha, tetapi ia belum dilakukannya kebaikan itu, maka tulislah satu kebaikan. Ini belum melakukan, tapi ini tingkatan alhamu, ya. Terus fa'in amilaha, maka bila mana ia melakukan kebaikan itu, ya, melakukan kebaikan itu, dilakukan kebaikan itu, faktubuha lahu bi asyrati amsaliha ila sab'imi'ati siti nadifin. Dan bila mana ia melakukan satu niat kebaikan tersebut, itu akan dilipat gandakan 10 lipat ganda sampai 700 lipat ganda. Ini adalah satu kebijakan, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Kalau orang berbuat maksiat, satu tulis satu maksiat itu. Tapi kalau orang akan berbuat kebaikan, dia melakukannya, tulis 10 sampai 700 kali lipat. Ya, inilah bahwa rahmat Allah melebihi segalanya. Tidak ada doa yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali Allah menunda ada sesuatu rahasia di balik ditundanya satu doa. Jadi semua doa akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah yang terbaik untuk hambanya. Dengan hal sedemikian itu, lalu hamba akan menyadari sebagai hamba yang makhluk yang sangat lemah. Ini uraian dari beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Ar-Rahman itu adalah Allah itu sangat penyayang secara umum dunia dan akhirat. Allah menyayangi semuanya yang ada di dunia, ya. Tidak pandang bulu Allah menyayangi, baik itu yang beriman, yang tidak beriman, ya, yang durhaka, yang jahat, yang meninggalkan sholat, itu masih dirahmati oleh Allah, masih dikasih oleh Allah di dunia ini. Yang mukmin, yang bertakwa, ya. Tapi kalau sudah menyangkut Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim itu khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ar-Rahim. Jadi seperti orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, jangan mengharapkan Ar-Rahim, sebab Ar-Rahim itu adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah. Sekarang ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita memohon kepada Allah di dunia, ya, tapi ternyata Allah belum mengabulkan. Ternyata Allah belum mengabulkan. Namun masih ada harapan bahwa akan dikabulkan seluruhnya di akhirat yang kehidupan selama-lamanya. Akan diberi kenikmatan yang lebih tapi di akhirat, dikabulkan di akhirat. Juga ada bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah kedua-duanya. Dunia diselamatkan, akhirat diselamatkan, dan bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setidaknya kalau orang selalu berdoa kepada Allah, mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kadang manusia itu seperti kita inilah, kadang kurang menyadari, ya, sebenarnya Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa yang terkadang kita itu lalai. Bagaimana tidak?
kita masih bisa bernafas, kita masih minum kopi juga masih enak, kita makan, tidur ya, kita kencing juga dengan nikmat ya. Ini kan suatu doa keselamatan dan kesehatan dari Allah yang diberikan oleh Allah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rahmat Allah itu diberikan semuanya seluruh di akhirat. Ada yang rahmat Allah kedua-duanya ya. Umpamanya di dunia diberikan rahmat oleh Allah, di akhirat pun diberikan lebih rahmat Allah ya. Namun bedanya kehidupan dunia ini hanya ada batas waktu dan masanya, singkatlah bisa dikatakan. Kehidupan akhirat itu lebih selama-lamanya. Sedangkan doa itu merupakan sedekah. Doa itu merupakan ibadah. Doa itu merupakan satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengandung pahala. Diterima atau tidaknya doa itu sudah merupakan pahala dari Allah yang sangat besar. Ini rahmat Allah. Jadi manusia masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya yang terlalu banyak, tidak. Tapi manusia itu dimasukkan surga oleh Allah ya karena rahmat dan ridhonya Allah. Bukan mengukur amal ibadahnya manusia, sebab amal ibadahnya manusia itu belum bisa untuk meraih surga, itu sangat jauh. Jadi manusia dari hamba Allah itu masuk surga ya karena rahmatnya Allah itu. Bukan mengandalkan amal manusia yang banyak terus masuk surga, itu belum bisa mencapai. Ya, itu merupakan surga, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu Rahman dan Rahim itu ya, Tad? Ya, itu juga di dalamnya mengandung rahmat kan. Rahmat itu kan Allah itu maha sayangnya kepada hamba, sayang sekali. Nah, kalau Allah kok tidak sayang, Allah kok tidak mencintai hambanya, tidak sayang kepada hambanya, artinya Allah tidak merahmati kepada hambanya. Gampang kok. Orang menentang syariat Allah langsung dimatikan oleh Allah. Orang sholat langsung mati. Tapi Allah itu memberikan rahmat yang besar. Yang tidak sholat, yang tidak ibadah, yang tidak beriman, yang beriman, yang beribadah, yang bertakwa, semua di dunia ini masih dirahmati oleh Allah. Kalau di akhirat sudah diperhitungkan. Rahmatnya Allah mutlak untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mendapatkan rahmat? Tidak. Karena di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim itu kan ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah secara mutlak. Jadi keterangan ar-rahim seperti itu. Ya. Jadi khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Istilahnya mutlak diberikan kepada orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang surga dan neraka, itu merupakan hak prerogatif Allah kan. Jadi orang yang dimasukkan surga oleh Allah ya orang yang diberi rahmat oleh Allah yang sangat-sangat besar dibanding amal dan ibadahnya manusia. Dan sekarang gitu, kenikmatan Allah yang diberikan kepada hambanya ya, itu terkadang lebih besar rahmat Allah ya, yang diberikan kepada hambanya dibanding dengan ibadah amal yang dilakukan kepada hambanya. Sangat jauh.
Inilah rahmat Allah yang harus kita benar-benar kita syukuri. Kalau berbicara menyinggung persoalan yang berkaitan dengan non-muslim, ya, masuk surga atau masuk neraka, ini adalah sifat jaiznya Allah. Itu hak Allah. Kita tidak boleh untuk mengatakan bahwa semuanya neraka semua. Karena surga dan neraka itu hak Allah, bukan hak kita. Siapa tahu orang non-muslim umpamanya dia baik, tapi setelah mereka akan meninggalkan dunia, terus dia beriman kepada Allah, kita kan tidak tahu. Jadi yang namanya surga dan neraka itu adalah hak Allah, bukan haknya manusia. Dan seorang hamba tidak boleh menghakimi ya pada semua umat bahwa semua akan masuk neraka atau bagaimana. Surga atau neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang masalah neraka dan surga, banyak juga sedangkan orang-orang muslim sendiri kalau itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, ya, dimakfu oleh Allah, itu kan mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat ampunan, ya. Jadi kita itu tidak bisa berpikir secara lahiriahnya saja. Memang dikatakan orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dia tidak akan bisa menerima rahmat Allah, akan menerima surganya Allah secara syariat seperti itu. Syariatnya begitu. Syariatnya seperti itu. Bahkan orang yang menentang, yang durhaka kepada Allah, dalam Al-Quran dijelaskan finnari jahannam khalidina fiha, bahkan abadan. Abadan. Namun ayat itu tidak bisa untuk menvonis seseorang, sebab itu hak Allah. Ayat itu kan hak Allah. Penilaian semuanya hakikatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah apa yang dikehendaki. Sebab Allah dalam Al-Qur'an ngendika, wallahu yakhtasu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adim. Ini banyak hikayatnya diceritakan di zaman Bani Israil, itu ada di zaman Bani Israil. Jadi orang yang tadinya tidak beriman, terus Allah memberi hidayah menjadi beriman, ya. Di zaman Nabi Musa juga diceritakan bahwa yang kesimpulannya bahwa kita tidak boleh menvonis seseorang, berprasangka buruk kepada seseorang, sebab persangkaan yang buruk itu akan kembali kepada dirinya. Jadi kalau ajaran Islam, ya, kalau ajaran Islam itu adalah rahmatal alamin, mengayomi dari semuanya umat, Namun pada prinsipnya bahwa kalau orang Islam itu jaminan surga, itu jaminannya Allah, dijamin oleh Allah surga. Toh meskipun hisabnya nanti ada yang disiksa karena dengan dosa-dosanya, tapi setelah pengampunan Allah itu dengan rahmatnya, maka kalau selagi di dalam hatinya itu masih ada denyut la ilaha illallah, ya, akan dientaskan dari neraka, akan dimasukkan dalam surganya Allah. Kalau masih ada imannya, ya, meskipun imannya itu hanya sebutir, hanya sekecil buah apa itu namanya,
sekecil biji kurma, sekecil biji kurma, itu akan dimasukkan surga oleh Allah manakala masih mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat Allah juga. Makanya tidak boleh seorang pendosa umpamanya mereka putus asa, khawatir kalau bertobat itu tidak diterima Allah, itu salah. Karena taubatnya seorang pendosa yang menyesali tentang dosanya itu lebih baik daripada kebanggaan seorang yang ahli ibadah bangga dengan ibadahnya terus mereka takabur. Ya, ini berbahaya juga. Sehingga maluhu mardudatun latubal. Mereka kangelan ya. Mereka sudah berpayah ibadah kepada Allah. Namun disisipi dengan rasa ujub, rasa bangga, rasa takabur karena kebanggaan di dalam ibadah ya, sehingga malah melupakan Allah. Ini masalah kan. Seorang yang pendosa bertobat kepada Allah, menyesali, dia menangis kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara rahmat Allah yang tidak bisa dijangkau ya dengan akal pikiran manusia. Tidak ada batasnya rahmat Allah itu. Ini berbicara lingkup tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan murka kepada hamba-hambanya yang berbuat durhaka, sehingga diturunkanlah musibah-musibah yang besar. Tapi Allah juga akan menurunkan satu musibah, dan musibah itu adalah ujian bagi orang-orang mukmin dengan kesabaran dan ketabahan. Tapi musibah itu adalah bencana bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu durhaka kepada Allah, sehingga Allah itu murka. Allah itu murka. Makanya ada rahmat juga ada murka Allah. Makanya dikatakan dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, lastu binadrin fi haqqi abdi hatta yang dura fi haqqi. Aku tidak akan memperhatikan hambaku hatta yang dura fi haqqi, sebelum ia melakukan hakku. Jadi bagaimana Allah akan memperhatikan hambanya kalau seorang hamba itu belum menunaikan hak Allah? Apa hak Allah itu? Allah adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Allah memberikan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi, yang terakhir adalah nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang harus dijalankan. Karena kuasanya Allah sebagai Tuhan semesta alam, itu menetapkan beberapa amaliyah, beberapa hukum-hukum yang ditatangkan melalui malaikat Jibril kepada nabi-nabinya, kepada Rasulullah SAW, yang harus dilaksanakan. Itu adalah menunaikan haknya sebagai hamba. Namun orang hamba itu menyembah Allah, Allah tetap kuasa. Seandainya hamba tidak menyembah Allah, Allah tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Maka dari itu murka Allah itu tergantung durhakanya seorang hamba kepada Allah. Itu pun masih lebih besar dari rahmatnya Allah, daripada murkanya Allah. Itu masih besar rahmatnya Allah. Tapi Allah itu juga akan menilai kepada hamba-hambanya. Umpama di satu desa
di satu desa ada satu orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengajarkan ayat-ayat Allah, yang taat kepada Allah, yang mayoritas semua adalah durhaka semuanya. Ini satu orang ini dengan sababiyah kekhususan yang diberikan Allah kepada hambanya yang taat kepada Allah, itu bisa menyelamatkan loh dari satu desa itu. Kecuali kalau mereka keterlaluan, ya itu di zaman Rasul pernah ada bahwa satu desa itu semuanya ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, sehingga Allah murka. Lalu Allah memberi wahyu, contohnya kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh diberi wahyu oleh Allah supaya Nabi Soleh itu untuk meninggalkan kampung halamannya karena akan diadab oleh Allah. Sehingga bila mana satu musibah itu terjadi, itu supaya semuanya hamba Allah bermuhasabah, introspeksi dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosanya, itu yang paling baik. Dan sebenarnya ujian dan musibah dari Allah itu menguji kecerdasan manusia, agar manusia cerdas dan dewasa dalam mensikapi untuk beriman kepada Allah dengan dewasa, dengan kecerdasan mereka. Jadi ada beberapa bagiannya. Ada yang murka, kemurkaan Allah. Ada musibah, itu adalah ujian rahmat Allah. Bagi orang mukmin adalah rahmat Allah. Tapi selain mukmin merupakan benar-benar musibah itu. Air itu dibutuhkan kehidupan manusia. Kalau tidak ada hujan sama sekali, itu manusia semuanya istisqa, sholat bareng, minta hujan kepada Allah kan. Nanti kalau digelontor hujan oleh Allah, minta terang, itu manusia. Itu manusia. Jadi Allah itu maha welas, maha memudahkan. Tapi terkadang manusianya itu satu, diberi panas, kering, tanaman, padi, tidak tumbuh semua. Orang yang berdagang, kepanasan paceklik karena tanaman-tanaman palawija, ya, padi tidak tumbuh, yang mau dijual ke pasar apa? Tidak ada. Pedagang bangkrut akhirnya, petani juga. Ya. Ini kenapa? Hujan dari rahmat. Lalu dikir semua, yang istighosah, yang menjaga, istisqa minta hujan. Tapi sekali diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari satu malam, ya, para petani senang. Ya. Ya. Terus hujan terus. Banjir. Terus menyebabkan banjir. Padahal banjir sebenarnya itu tidak terjadi manakala lingkungan dari tangan-tangan manusia itu tidak merusak lingkungan. Bukan Allah, tapi lingkungan itu yang merusak itu kan tangan-tangan manusia sebenarnya. Banjir yang sangat besar, yang disalahkan yang memberi hujan. Ini salah besar. Manusia itu kadang-kadang makhluk yang unik. Panas terus minta hujan, beri hujan minta panas gitu. Jengkal kayak ini, orang unik jengkal kayak. Nah, kalau Allah tidak punya sifat Ar-Rahman, ya tak pateni kabeh gitu. Nah, itu karena sifat rahmannya Allah. Inilah sifat rahmatnya Allah. Sifat Rahman, sifat Rahim, dan besarnya rahmat luar biasa. Makanya saya mengatakan
rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Kalau berbicara tentang sifat jaiznya Allah, itu kan prerogatif Allah. Yang seorang hamba itu tidak akan bisa menjangkau sifat jaiz Allah. Tarkuli mungkinin kafilihi. Allah itu apa yang dilakukan Allah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin tidak bisa jadi mungkin, mungkinan ya itu terserah Allah. Jadi kalau sifat jaiz Allah itu tidak akan bisa seorang hamba ya, itu akan mencermati, akan menilai lebih jauh, itu tidak akan mencapai. Sebab sifat jaiz Allah itu ya adalah rahasia Allah itu sendiri. Jadi sifat jaiz Allah itu ya prerogatif Allah sendiri. Absolut sifatnya. Ya, itu tidak akan bisa makhluk apalagi untuk mengetahui tentang sifat jaiznya Allah. Ya, kita meyakini bahwa Allah punya sifat jaiz satu yang tidak akan bisa dilawan sifat jaiznya Allah. Allah bisa juga apa yang Allah lakukan terserah apa kehendak Allah. Jadi ini istimewanya di situ. Makanya manusia tidak boleh putus asa, putus harapan, sebab Allah punya sifat jaiz siji ya, jaiz satu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa diintervensi pada siapapun apapun keputusan Allah. Itu berkaitan dengan doa. Allah sabit kolbi. Allah itu membolak-balikan hati. Makanya kenapa kalau kita sholat, kita berdoa setelah tahiyat ya, tahiyat akhir itu kan ada doa kan, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku, sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah yaitu di dalam agama. Jadi di situ apa, sabit qalbi ala dinika, atas agama panjenengan, agamamu, wa ala taatika, jadi ala dinika, dan juga kepada ketaatan kepada Allah. Makanya dikatakan sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Jadi tetapkanlah pada agamamu dan ketaatan kepada Allah. Itu kan permohonan dalam sholat, itu tahiyat akhir biasanya. Ini sangat-sangat besar faedahnya, supaya kita ditetapkan oleh Allah, tetap iman, Islam, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan satu, hidayah, inayah, rahmat, keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dikatakan dalam ayat Allah, wala tayasu mirohillah, janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang digelar luas sekali. Jadi ini al-ayah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.